Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ringgo Persetia dengan NIM C140131002. Di sini saya akan kembali lagi menjelaskan terkait praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik pada sesi 2. Selamat menyaksikan. Materi praktikum yang pertama adalah hipofisasi dan induksi pemijahan. Mari kita bahas lebih lanjut. Oke, baik. Hipofisasi itu apa sih? Nah, hipofisasi itu merupakan hormon atau zat aktif yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi jaringan secara spesifik. Umumnya jauh dari tempat hormon itu dihasilkan. Hormon itu sendiri berfungsi mengintegrasikan fungsi tubuh serta mengatur siklus reproduksi pada hampir semua organisme multiselular. Hormon dapat dikategorikan menjadi hormon umum dan hormon lokal. Berdasarkan asal pembentuknya, hormon dibagi menjadi hormon steroid dan hormon protein. Kelenjar hipofisa atau pituitary gland adalah salah satu organ penghasil hormon reproduksi pada ikan. Letaknya di bagian otak depan, dilindungi oleh lekukan tulang bernama sella toxica. Kelenjar ini menghasilkan berbagai hormon, termasuk yang bekerja pada kelamin jantan ataupun betina. Kelenjar hipofisa terdiri dari 4 bagian. Pars anterior berperan dalam produksi karena menghasilkan hormon gonadotropin yang bekerja saat gonad pada gonad. Aktivitas ekstrak kelenjar hipofisa dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kematangan donor, serta metode pengumpulan dan teknik pengawetan. Hormon-hormon yang diekspresikan kelenjar hipofisa meliputi growth hormone atau GH, adrenocorticotropic hormone atau ACTH, gonadotropin hormone atau GTH, yang terdiri dari follicle stimulating hormone GTH1 untuk pitelogenesis dan luteinizing hormone atau GTH2 untuk pematangan akhir, serta tritrophin, prolaktin, dan melanocortin stimulating hormone. Serta induced breeding atau hipofisasi merupakan teknik mengembangbiakan ikan. Mengembangbiakan ikan bernilai ekonomi tinggi yang sulit berkembang biak alamiah di lingkungan terbatas. Proses ini perangsang gonad ikan dengan hormon hipofisis atau sintesis untuk mendorong pelepasan telur dan sperma, memungkinkan pemijahan terkendali dalam budidaya. Hipofisasi dilakukan dengan menyuntikkan hormon gonadotropin untuk mempercepat pematangan sel telur dan sperma, dikenal dengan kawin suntik. Ikan yang diambil hipofisasinya disebut ikan donor, sementara ikan yang menerima suntikan disebut resipien. Syarat ikan donor meliputi masih segar, matang gonad, satu jenis, bukan ikan yang bermija, serta jantan. Donor ditambahkan dari spesies yang sama atau homoplastik, namun bisa dari spesies berbeda, heteroplastik, meskipun membutuhkan dosis lebih tinggi dan efektivitas bervariasi. Keuntungan hipofisasi tersendiri termasuk kemudahannya, serta dapat resipien serta sinergis hormon lain dalam ekstrak. Kelemahannya adalah mengembangkan ikan donor batang gonad. Standarisasi ekstrak kelenjar hipofisasi tidak mungkin dan risiko penularan penyakit. Adapun dari rangka kerja hipofisasi, yang pertama, kepala ikan dibedah, kulit kepala dipotong, selanjutnya lemak di sekitar otak dibuang, saraf penciuman dan optik dipotong, otak diangkat dan dibuang, kelenjar pituitari diidentifikasi. Selanjutnya, kelenjar dapat terbawa bersama otak atau tetap di dasar rongga otak. Kelenjar dibuang hati-hati tanpa rusak. Kelenjar pituitari disimpan dalam alkohol absolut dalam botol steril dan pengawetan. Nah, untuk langkah kerja induksi pemijahan dilakukan saat pemberokan induk ikan, serta penentuan teknik penyuntikan. Selanjutnya, penentuan dosis hormon, serta mempersiapkan hormon, dan terakhir dan penyuntikan hormon. Untuk dosis hormon tersebut berdasarkan jenis kelamin dan tubuh ikan, dosis jantan sepertiga hingga setengah dari dosis betina. Umumnya 0,5 mg berat induk dengan 0,5 ml per kilogram untuk betina dan sekitar 0,3 ml per kilogram untuk jantan. Serta dosis untuk hormon diajarkan dengan larpis 1:1, kocok hingga terlalu sempurna. Untuk penyuntikan hormon disesuaikan sesuai prosedur. Arah jarum suntik miring 45 derajat ke arah kepala ikan. Ikan dikatakan jika besar atau dipegang, jika kecil dapat dilakukan di luar atau di dalam air. Oke, ini terkait pembahasan hipofisasi dan induksi pemijahan. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman. Mari kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya kepada
rasanya sama. Untuk selanjutnya kita akan membahas sekrepersal dan pengecekan kelamin metode asetokarmin. Sekrepersal adalah teknik buatan untuk mengubah jenis kelamin ikan dari jantan menjadi betina atau sebaliknya. Ilmuwan Borg tahun 1994 menjelaskan bahwasanya sekrepersal merupakan pembalikan jenis kelamin saat diferensiasi kelamin ketika otak dan embrio masih bipotensial dalam pembentukan fenotip kelamin. Salah satu teknik sekrepersal adalah pemberian hormon steroid pada fase labil kelamin. Fisiologi kelamin pada beberapa spesies ikan teleos gonocrostitik mudah dimanipulasi dengan pemberian hormon steroid. Nagy menyatakan bahwasanya keberhasilan manipulasi kelamin dengan hormon dipengaruhi oleh jenis dan umur ikan, dosis hormon, serta lama dan cara pemberian serta lingkungan. Hormon steroid yang dihasilkan jaringan steroidogenik pada gonad meliputi androgen untuk maskulinisasi, estrogen untuk feminisasi, dan progestin terkait kehamilan. Pada tahap perkembangan gonad yang belum terdiferensiasi, hormon steroid sintetik dapat digunakan untuk mengarahkan pembentukan gonad karena hormon steroid alami belum terbentuk. Hormon 17A metilesterone adalah salah satu jenis hormon steroid sintetik yang umum digunakan untuk sekrepersal pada ikan, terutama ikan nila. Pemberian hormon dapat dilakukan secara oral, perendaman embrio, maupun implantasi dan injeksi. Selain hormon steroid, diferensiasi kelamin juga dipengaruhi oleh ekspresi gen yang menghasilkan enzim aromatase. Aromatase adalah enzim sitokrom P450 yang mengkatalisis perubahan androgen menjadi estrogen. Aktivitas enzim ini terbatas pada daerah target estradiol dan berfungsi mengatur jenis kelamin, reproduksi, serta tingkah laku. Ada dua bentuk gen aromatase pada ikan. Yang pertama aromatase otak, dan selanjutnya ada aromatase ovari. Yang otak berperan dalam mengatur perilaku seks spesifik pada mamalia dan burung, serta reproduksi pada ikan. Pada otak telestoi 100.000 kali lebih tinggi dibanding pada mamalia. Serta enzim aromatase ovari kurang dari 1/10 kali aktivitas enzim aromatase otak. Aktivitas enzim aromatase berkorelasi dengan struktur gonad. Aktivitas rendah mengarah pada testis, sedangkan aktivitas tinggi mengarah pada ovari. Penghambatan ini menyebabkan penurunan konsentrasi estrogen yang mengarah pada tidak aktifnya transkripsi gen aromatase sebagai feedback. Aromatase inhibitor berfungsi menghambat kerja enzim aromatase dalam sintesis estrogen. Secara umum, aromatase inhibitor menghambat aktivitas enzim dengan dua cara: menghambat transkripsi gen sehingga mRNA tidak terbentuk dan enzim tidak ada. Asetokarmin adalah larutan pewarna untuk mewarnai gonad guna pemeriksaan mikroskopis. Pewarnaan gonad dengan larutan asetokarmin adalah salah satu teknik pemeriksaan gonad ikan kecil. Pengamatan preparat gonad ikan menggunakan mikroskop menunjukkan sel bakal sperma berupa titik-titik kecil, sedangkan sel bakal telur berbentuk bulatan besar. Wow, dengan inti di tengah berwarna pucat dan sitoplasma berwarna merah. Untuk persiapan langkah kerja ini, bersihkan akuarium dan isi air setinggi 30 cm serta timbang satu ekor benih ikan nila berumur 710 hari, timbang pakan sesuai dosis berdasarkan biomasa, serta timbang hormon aromatasenya juga. Aduk pakan hormon hingga merata. Pemeliharaan dilakukan selama 10 hari, serta disiapkan juga bahan-bahan seperti larva, gelas objek, mikroskop, dan sebagainya. Oke, untuk materi yang ini dicukupkan terkait si sekrepersal. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi pada materi selanjutnya.
Oke, selanjutnya ada materi terkait preservasi dan pengecekan kualitas sperma. Terkait pentingnya ketersediaan benih dan preservasi sperma, benih ikan yang berkualitas dan kuantitasnya memadai sangat penting untuk keberhasilan budidaya ikan. Mutu sperma ikan berperan krusial dalam keberhasilan fertilisasi. Seringkali, waktu kematangan gonad induk jantan dan betina tidak bersamaan, sehingga diperlukan teknologi seperti preservasi sperma untuk memastikan ketersediaan sperma tetap terjaga. Tujuan pada preservasi sperma ini yaitu untuk menyimpan sperma agar mempermudah proses pemurnian dan persilangan ras ikan, mempercepat introduksi dan domestikasi ikan liar potensial, mengendalikan keterbatasan induk jantan, dan memungkinkan pembuahan meskipun kematangan gonad tidak bersamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sperma selama penyimpanan yaitu antioksidan berperan penting dalam menekan aktivitas radikal yang harus mampu menunjang kebutuhan fisiologis spermatozoa, tidak toksik, dan melindungi dari stres suhu rendah. Fungsi dan kriteria media pengencer yaitu berfungsi untuk menambah volume semen, memperpanjang masa simpan spermatozoa, mengurangi kepadatan antar sel sperma, dan mencegah aktivitas sperma dini. Langkah kerja preservasi sperma yaitu proses preservasi sperma melibatkan penampungan sperma segar secara aseptik, pencampuran dengan larutan fisiologis dengan rasio tertentu, misalnya 1:2 hingga 1:10, dan penyimpanan pada suhu dingin sekitar 4 suhu selama 4 derajat, maksudnya selama 24 atau 72 jam, tergantung pada spesies ikan ya. Pengujian motilitas dilakukan setiap 24 jam selama penyimpanan untuk menentukan lama waktu preservasi yang optimal. Pengecekan kualitas sperma dapat dicek melalui beberapa parameter. Motilitas sperma dinilai dengan mengamati pergerakan spermatozoa di bawah mikroskop 400 kali perbesaran dan membandingkan pergerakan maju dengan yang diam atau bergerak mundur, dipresentasekan dalam skala 1-5. Viabilitas sperma dievaluasi menggunakan pewarnaan diferensial eosin atau nekrosin. Spermatozoa hidup tidak berwarna atau tidak menyerap warna, sedangkan yang mati menyerap warna merah atau ungu. Pengamatan dilakukan dengan mikroskop 400 kali perbesaran 10 dengan menghitung 200 spermatozoa pada 10 lapang pandang berbeda. Spermatokrit diukur setelah sentrifugasi semen dalam tabung mikrohematokrit dengan membandingkan volume padatan cairan semen dengan total cairan semen. Selanjutnya ada DP atau derajat pembuahan, menunjukkan persentase embrio yang berhasil terbuahi dan berkembang hingga fase bintik mata, dihitung pada fase gastrula. Selanjutnya ada derajat penetrase atau derajat penetasan, menunjukkan persentase telur yang berhasil menetas dari total telur yang diamati. Nah, kelangsungan hidup larva ini tergantung pada persentase jumlah ikan yang bertahan hidup hingga akhir pengamatan. Nah, seru kan guys terkait beberapa materi yang telah kita bahas pada sesi UAS ini. Apakah dari teman-teman ini ada yang suka terkait materinya? Apakah hipopisasi ataupun sekrepersal ataupun yang preservasi sperma? Nah, ketiga materi ini sangat berkesinambungan di ilmu reproduksi genetika pada ikan. Jadi buat teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan kalaupun ada kesalahan mohon dikoreksi karena saya juga masih belajar. Pesan untuk teman-teman, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa berguna di masa depan dan bisa diterapkan di lingkup aquaculture ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari video saya, karena video ini dibuat dengan seikhlas-ikhlasnya dan menurut saya ini video bakal bermanfaat buat kedepannya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman semuanya. See you dan semangat terus.